hingga dipastikan Sri Pujiyanti ini telah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Hari itu, Sri Pujiyanti pamit berangkat bekerja sebagaimana mestinya. Sri Pujiyanti ini berprofesi sebagai pegawai dari salah satu bank keliling yang ada di wilayah Bekasi, yang mana dirinya ditugaskan untuk meminta tagihan pembayaran terhadap para nasabahnya. Pagi itu, di hari Senin tanggal 3 Februari 2025, Sri Pujiyanti mendapatkan tugas untuk menagih hutang di rumah salah satu nasabahnya yang bernama Sunarti. Sunarti merupakan seorang parubaya yang berusia 43 tahun, warga desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sri Pujiyanti sempat datang ke rumah Sunarti pada pukul 12.00 WIB. Akan tetapi, karena suatu hal, Sri Pujiyanti pun meninggalkan rumah pelaku ini dan kembali lagi pada pukul 15.00 WIB. Sunarti sendiri merupakan salah satu nasabah dari Sri Pujiyanti dengan nominal hutangnya sebesar 2,7 juta rupiah. Dan sudah selama 1 bulan ini, Sunarti menunggak angsuran pembayaran hutangnya yang sebesar 115 rupiah selama 10 bulan. Sore itu, pukul 15.00 WIB, Sri Pujiyanti kembali mendatangi rumah Sunarti. Dan ketika bertemu Sunarti bilang kalau dirinya belum bisa membayar angsuran hutangnya. Akan tetapi, Sri Pujiyanti saat itu tetap menagih dengan cara dirinya menunggu di depan rumah pelaku Sunarti. Di saat itulah, karena Sunarti merasa kesal dan tertekan dengan desakan korban, Sunarti secara langsung mencekik korban dari arah belakang menggunakan kerudung yang dipakai oleh Sri Pujiyanti. Dan sambil mencekik tubuh korban, Sunarti menarik tubuh Sri Pujiyanti masuk ke dalam rumahnya. Bahkan ketika Sri Pujiyanti ini sudah tak sadarkan diri, Sunarti yang gelap mata pun kembali mencekik korban dengan sekuat tenaga, hingga tubuh Sri Pujiyanti tak lagi bergerak. Dan untuk lebih memastikan aksi biadabnya ini, Sunarti kembali mencekik korban yang sudah tidak bergerak menggunakan kain putih, hingga dipastikan Sri Pujiyanti ini telah mati. Setelah mengeksekusi korban Sri Pujiyanti, Sunarti berusaha menghilangkan jejak dengan memarkir sepeda motor Sri Pujiyanti di parkiran sebelah rumah sakit Medirosa. Setelah itu,
Sunardi pun kembali ke rumahnya untuk memindahkan tubuh Sri Pujiyanti yang sudah tak bernyawa ke dalam kamarnya. Untuk menutupi jenazah Sri Pujiyanti ini, Sunardi menaruh jenazahnya di pinggir tembok kamar dengan posisi telungkup dan tangan terikat, juga ditutupi dengan spring bed. Aksi biadab Sunardi ini pun terbongkar ketika pukul 18.00 WIB, teman-teman Sri Pujiyanti mendatangi rumah Sunardi untuk menanyakan keberadaan Sri Pujiyanti. Akan tetapi waktu itu Sunardi sempat berdalih kalau Sri Pujiyanti sudah pergi dari rumahnya sejak sore tadi. Dan akhirnya sekitar pukul 24.00 WIB, orang tua korban bersama warga dan ketua RT setempat kembali mendatangi rumah Sunardi untuk menanyakan keberadaan Sri Pujiyanti. Karena pada saat itu Sunardi masih saja berkelit kalau dirinya tidak tahu keberadaan Sri Pujiyanti. Akhirnya ketua RT meminta izin untuk melakukan penggeledahan ke dalam rumah Sunardi. Dan ketika ketua RT dan warga melakukan penggeledahan, akhirnya ditemukanlah jasad Sri Pujiyanti. Seketika itu, Sunardi pun langsung melompat keluar dari rumahnya. Dan ketua RT melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan akhirnya Sunardi pun diamankan. Mirisnya, ketika Sunardi diperiksa di Polsek Cibarusah, polisi tiba-tiba kedatangan anak sambung Sunardi yang bernama Edi Rianto yang berusia 31 tahun. Di sini Edi Rianto melaporkan kepada pihak kepolisian kalau dirinya kehilangan kontak dengan sang ibu yang bernama Almaidah sejak dirinya terakhir bertemu Sunardi pada bulan November tahun 2022 lalu. Dan setelah diselidiki lebih dalam, akhirnya Sunardi mengakui kalau dirinya juga telah menghilangkan nyawa sang istri kedua yang bernama Almaidah tersebut. Mirisnya, selama 2 tahun ini, ternyata tubuh sang istri dikubur di dalam septic tank di samping rumahnya. Beruntungnya, jenazah Sri Pujiyanti akhirnya ditemukan oleh warga karena Sunardi sudah merencanakan akan menguburkan tubuh Sri Pujiyanti ini ke dalam septic tank rumahnya. Setelah pengakuan Sunardi ini, polisi pun akhirnya membongkar septic tank rumah Sunardi. Dan alhasil, tubuh Almaidah ditemukan sudah menjadi kerangka, lengkap dengan pakaian yang dia pakai untuk terakhir kalinya. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.